Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu. Pertempuran di dalam negara setan api sangat berubah dan negara setan langit menarik pasukan mereka. Perang yang berlangsung hampir seabad berakhir dengan iblis-iblis kuno saling melahap satu sama lain. Setan kuno Beilou menyelesaikan melahap pertama dan menyatu dengan iblis kuno dari negara setan api. Dia telah mencapai kondisi yang sangat kuat, jadi dia tidak lagi membutuhkan darah Wang Lin untuk mengambil bentuk dan bisa pergi sendiri. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dengan matanya terpejam di danau naga dekat langit. Ibu kota negara setan. Dia tanpa ekspresi. Ketika dia menyentuh tulang itu, dia memasuki kondisi misterius. Setelah Beilou melahap jiwa iblis kuno lainnya, ia menggunakan mantra untuk membawa Wang Lin ke sini. Waktu berlalu dan beberapa bulan lagi berlalu. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada kilatan cahaya keemasan di dalamnya. Auranya saat ini sangat berbeda dari sebelum dia pergi ke negara setan api. Saat ini dia tampak lebih seperti sarjana fana. Saat ini sepertinya tidak ada energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti orang normal. Tapi ada aroma di tubuhnya yang memberi orang perasaan halus. Setelah membuka matanya, Wang Lin mengeluarkan mulut yang penuh dengan udara busuk. Ras iblis kuno, aku telah memiliki mantra sejak awal waktu. Mantra ini memungkinkan kita untuk memahami langit dan bumi dan membuat mantra kita sendiri. Mantra ini bisa digunakan pada makhluk hidup lain juga. Namun, selain dari ras iblis kuno aku, semua orang hanya bisa mengalaminya sekali seumur hidup mereka. Wang Lin merenung dan kemudian menutup matanya lagi. Adegan dirinya menyatu dengan sosok berjubah abu-abu memenuhi kepalanya. Melihat ke belakang sekarang, sepertinya itu semua hanya mimpi, dan ada ketakutan yang tersisa di hatinya. Selain kamu, aku hanya memberikan warisan kepada dua kultivator lainnya. Keduanya bisa merasakan perubahan yang akan terjadi di dunia berikutnya dan bahkan mendapatkan pemahaman baru tentang mantra mereka sendiri. Secara khusus, kultivator kedua memiliki bakat tertinggi yang pernah aku lihat. Dia berhasil membuat mantranya sendiri. Bakat anak itu tidak lebih lemah dari klan iblis kuno aku. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang bertanya, siapa? Namanya adalah San Yun. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang dia. Ada sedikit kenangan tentang suara setan kuno. San Yun. Wang Lin membuka matanya. Setelah merenung sebentar, dia berkata, setan kuno senior, ada satu hal terakhir yang tersisa dalam perjanjian kita. Embusan angin iblis muncul di dalam danau naga, membentuk pusaran. Itu menyapu seluruh area dan menghilang di hadapan Wang Lin, mengungkapkan seorang pemuda yang tampak sangat jahat. Hal yang paling mencolok tentang orang ini adalah matanya yang hijau dan jahat. Mereka memancarkan cahaya iblis yang membuatnya terlihat sangat aneh. Setelah dia muncul, dia menatap Wang Lin sebelum tersenyum dan berkata, aku tentu saja tidak akan melupakan janjiku padamu. Sementara kamu memahami, aku menggunakan mantra untuk menemukan tubuh indera ilahi dari pagoda. Saat pemuda itu berbicara, dia dengan santai melambaikan tangannya. Bintik-bintik cahaya muncul ketika dia melambaikan tangannya, dan lampu-lampu ini bergabung membentuk sebuah gambar. Gambarnya adalah jurang yang besar. Dari atas, itu tampak seperti retakan raksasa di tanah. Untaian gas hitam kadang-kadang akan keluar dengan cepat. Dampak dari untaian gas hitam ini menyebabkan bahkan gambarnya bergetar. Tempat ini disebut Tidi Abis oleh kamu para kultivator. Aura teman kamu ada di sana. Hanya ada 6 pintu masuk ke Tidi Abis. Pergi ke yang di negara setan air, itu yang paling dekat dengan temanmu. Wang Lin melihat foto itu. Setelah merenung sedikit, ia bertanya, apa sebenarnya Tidi Abis ini? Pemuda itu sedikit ragu dan berkata, ada tempat-tempat tertentu di ruang di mana ruang itu sendiri runtuh berkali-kali. Sebuah terowongan yang mengarah ke bentuk yang tidak diketahui di tempat-tempat ini karena ruang di sana selalu runtuh. Ada kekuatan isap yang tak terbayangkan di dalam terowongan. Tidi Abis adalah tempat seperti ini. Setan kuno Beilou tidak mengatakan lebih banyak, dan Wang Lin tidak mengatakan apa-apa. Te meminta lebih banyak. Wang Lin bisa merasakan bahwa Beilou menyembunyikan banyak hal darinya. Namun, jika Beilou tidak mau berbicara, maka akan sia-sia bagi Wang Lin untuk bertanya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia perlahan bertanya, jika ada 6 pintu masuk, maka apakah itu sama untuk keluar? Pemuda itu samar-samar tersenyum. Senyum ini sedikit jahat. Dia berkata, hanya ada satu jalan keluar, dan itu ada di negara setan api. Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih ke arah gambar dan gambar itu runtuh. Namun, dia menangkap semua titik cahaya dan mengubahnya menjadi batu giok seukuran jari. Lalu dia melambaikan tangannya dan melemparkan batu giok ke Wang Lin. Ambil ini.
Perasaan ilahi kamu dapat masuk dan meminjam pandangan aku untuk melihat segala sesuatu di dalam Tide Abyss. Ini dapat dianggap sebagai hadiah dari aku untuk menyelesaikan perjanjian kami. Wang Lin menangkap batu giok, menggenggam tangannya, dan berkata, "Terima kasih banyak, iblis kuno senior." Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Aku harus berterima kasih padamu. Kamu sebaiknya pergi, aku perlu pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk sementara waktu." Wang Lin berdiri dan maju selangkah. Dia benar-benar menghilang dan meninggalkan Danau Naga. Pemuda itu melihat ke arah Wang Lin pergi. Matanya memancarkan cahaya iblis. "Aku hanya perlu 100 tahun untuk sepenuhnya menyerap 7 setan kuno lainnya. Ketika itu terjadi, aku, setan kuno Beilou, akan dilahirkan kembali. Setan kuno Teajia, saat itu kau berhasil mencuri hadiah setelah pertempuran. Aku ingin melihat seberapa banyak kamu pulih dalam 100 tahun. Juga, ada anak kecil ini. Dia memiliki aura dewa kuno dalam jiwanya. Meskipun sangat redup, ia juga sangat murni. Ini adalah tonik yang bagus untuk iblis kuno dan klan iblis kuno aku. Namun, semakin murni aura ini, semakin aku tidak berani melahapnya." Ketika pemuda memikirkan aura itu, hatinya bergetar. Dewa kuno. Itu adalah klan yang memperoleh mayoritas kekuatan ketika Orde Kuno terpecah. Untaian aura di dalam anak kecil ini sangat kuat. Orang yang meninggalkan aura di tubuhnya setidaknya 8 bintang. Sangat mungkin baginya untuk menjadi bintang 9. Dewa kuno bintang 9. Bahkan jika aku bekerja sama dengan iblis kuno, akan terlalu mudah bagi dewa kuno itu untuk membunuhku. Yang terpenting, ada niat yang sangat tersembunyi di dalam aura itu. Niat itu membuat aku gemetar saat aku merasakannya. Satu-satunya hal yang bisa mengeluarkan perasaan semacam itu adalah garis keturunan bangsawan. Karena aura ini aku bisa mengambil bentuk setelah meminjam darahnya dan tidak khawatir pikirannya akan runtuh. Saat itu aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika seseorang memiliki aura dewa kuno, itu tidak akan cukup bagiku untuk mengambil bentuk tanpa sedikit pun garis keturunan kerajaan. Jika aku dan setan kuno Teajia dapat hidup sampai sekarang, maka dewa kuno juga bisa. Jika aku mengekstrak aura itu dan menyerapnya, itu pasti akan seperti menanam benih masalah untuk masa depan. Namun, sementara aku bisa menahan godaan ini, aku tidak tahu apakah kuno iblis Teajia juga bisa menolaknya. Tide Abyss adalah bagian yang sangat misterius dari tanah roh iblis. Ini adalah sumber fase pasang surut di luar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar harta sihir, batu roh, dan binatang buas tersedot ke tanah roh iblis dan diseret ke sini. Pada saat ini, di kedalaman Tide Abyss, ada hamparan kabut hitam yang luas. Ada beberapa orang yang duduk di tanah terbuka selebar 1000 kaki di dalam kabut hitam ini. Salah satu dari mereka adalah seorang pria paruh baya. Orang ini sangat tampan, tetapi ada sedikit tanda sifat buruk di wajahnya. Sekali waktu, dia mengeluarkan aura ambisius. Dia duduk dalam posisi lotus di tengah, dan ekspresinya dingin. Untaian tebal energi kematian berputar di luar tubuhnya saat dia memegang tengkorak berbentuk aneh di tangan kanannya dan terus mengelusnya. Matanya terbuka dan tertutup. Ketika matanya terbuka, dia melepaskan tatapan yang begitu gelap dan suram sehingga akan membuat hati siapapun yang bertemu dengan tatapannya runtuh. Ada 4 orang yang duduk dalam posisi lotus di sampingnya. Keempat orang ini semua mengenakan jubah biru dan memiliki pedang besar di belakang mereka. Setiap ekspresi mereka sama suramnya dengan miliknya. Tepat pada saat ini, kabut hitam di depan mereka tiba-tiba bergejolak. Seorang tokoh dengan cepat keluar dari kabut, mengungkapkan seorang pria mengenakan biru juga. Wajahnya pahit ketika dia berkata, "Keserakahan senior, binatang buas di dalam kabut tidak menyebar, dan ada lebih banyak dari sebelumnya." Pria parubaya itu adalah keserakahan. Dia mendengus dingin dan berkata, "Akulah yang meremehkan tempat ini. Semua binatang buas di sini diambil dari luasnya ruang dan kemudian diperkuat oleh kekuatan misterius di sini. Itu wajar bagi binatang buas yang kuat muncul di sini." Pada saat ini, seorang murid Dallow Sword Sect yang tetap diam berkata, "Keserakahan senior, ada terlalu banyak binatang ini, dan masing-masing dari mereka sangat ganas. Biasanya, jenis-jenis binatang ini sangat terkenal, tetapi junior sudah lama berpikir tetapi tidak bisa mengingat jenis binatang apa itu." Orang ini duduk di posisi yang sangat menarik. Seolah-olah semua murid lain duduk bersamanya sebagai pusat. Keserakahan memandang orang itu. Dia tahu bahwa orang yang berbicara ditempatkan sangat tinggi di dalam hati semua murid ini. Itu karena dia adalah kepala saudara magang senior mereka, Chen Long. Orang ini adalah murid tercinta Sword Saint Ling Tianho dan sangat cerdik. Dia juga menyembunyikan kultivasinya dengan sangat baik sehingga keserakahan harus melihat beberapa petunjuk untuk melihat beberapa petunjuk.
Di permukaan, orang ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa, tetapi dalam kenyataannya ia berada pada tahap awal ascendan. Meskipun dia tidak memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara 12 swords, bahkan Chow Nu, yang telah mencapai tahap pertengahan ascendan, sangat menghormati dia. Setelah mendengar kata-kata Chen-Long, Keserakahan merenungkan sedikit dan berkata, binatang buas ini memang sangat aneh, bahkan aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ruang tak terbatas, dan langit bekerja dengan cara yang misterius, sehingga tidak mungkin bagi para kultivator untuk mengetahui semua bentuk kehidupan. Binatang buas ini kemungkinan tersedot oleh fase pasang yang terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Aku khawatir mereka telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama, jadi tidak mengherankan untuk tidak mengenali binatang buas ini. Chen-Long tidak lagi berbicara dan semua orang diam-diam merenung. Gelombang raungan tajam perlahan datang dari dalam kabut hitam. Di tepi kabut hitam, ada binatang buas yang beberapa puluh kaki lebarnya, memiliki rambut hitam, dan mulut yang tajam. Itu mengepakkan sayapnya saat memerintahkan daerah untuk dikelilingi. Mata merahnya melepaskan cahaya dingin, dan mulutnya yang panjang akan menyebabkan hati siapapun yang melihatnya gemetar. Jika Wang Lin melihat binatang buas ini, ia akan segera mengenali mereka sebagai binatang buas. Namun, binatang buas ini tidak berwarna keemasan ungu. Wu Ma, yang berada di sebelah Cheng Long, memiliki ekspresi kecewa ketika dia berbisik, tubuh Shen Hou telah dimakan oleh mereka, bahkan jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri. Cheng Long mengungkapkan ekspresi pahit. Dari 12 pedang, selain Wei Yan, yang meninggal, dan Zishu dan Haiju, yang tinggal di luar, 9 anggota yang tersisa semuanya mengikuti keserakahan ke jurang pasang surut ini. Keserakahan menyebutkan bahwa setelah dia mengamati tempat ini untuk sementara waktu, ia menyimpulkan bahwa harta karun terbesar di Demon Spirit Land ada di Tidi Abyss ini. Semua orang di samping Chen Long tergoda oleh kata-kata keserakahan. Mereka secara pribadi telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya dan hal-hal eksotis yang akan membuat mata siapapun merah tersedot ke tanah roh iblis di Laut Roh Setan Timur. Dapat dikatakan bahwa tujuan mereka untuk datang ke sini, selain mendapatkan warisan iblis kuno, adalah untuk mendapatkan barang-barang ini. Chen Long selalu tenang. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Namun, dia memang membuat rencana, dia tidak menyatukan semuanya. Sebagai gantinya, dia menyuruh mereka bertiga berpisah menjadi kelompok lain dengan Chow Niu sebagai pemimpin untuk masuk dari pintu masuk yang berbeda. Mereka terus berkomunikasi satu sama lain dan bahkan meninggalkan Zishu dan Haiju di luar. Ketika mereka baru saja memasuki Tidi Abyss, semuanya sangat lancar. Namun, ini segera berubah begitu keserakahan mengambil barang yang tidak diketahui dari sebuah gua. Mereka tiba-tiba diserang oleh binatang buas misterius ini dan terjebak di sini. Mereka tidak dapat melarikan diri dan telah terperangkap di sini selama hampir 100 tahun. Meskipun 100 tahun terdengar lambat, itu berlalu dengan sangat cepat bagi mereka. Mereka terjebak di jurang ini tanpa siang atau malam. Kabut hitam mengelilingi mereka, dan jika mereka berani keluar, mereka akan bertemu dan diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya itu. Saudara junior Shen Hou meninggal dalam upaya melakukan terobosan paksa. Meskipun dia menggunakan energi pedang master sebelum dia mati dan membunuh beberapa binatang buas, jumlah mereka terlalu banyak. Chen Long tahu bahwa meskipun mereka mengumpulkan semua energi pedang, mereka tidak akan bisa untuk pergi dari sini. Ini tidak bisa bertahan. Chen Long menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan memandang keserakahan. Tindakannya segera menyebabkan 4 dalau lainnya pedang sekte murid untuk berdiri. Mereka berdiri di posisi yang mengelilingi keserakahan. Ekspresi keserakahan masih suram saat dia mengeluarkan tawa serak. Teman keponakan, apa artinya ini? Chen Long berkata, dengan nada serius, keserakahan senior, junior ingin tahu apa yang kamu peroleh di gua itu? Mata Great mengungkapkan sedikit ejekan ketika dia berkata, kamu ingin tahu? Dengan itu, ia menampar tasnya dan telur berbentuk oval muncul di tangannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di telur ini, itu ditutupi dengan aura kematian. Tatapan Chen Long jatuh pada telur sejenak. Setelah sekian lama, dia telah mendapatkan pemahaman tentang keserakahan. Kultivasi keserakahan terkait dengan kematian, jadi masuk akal jika keserakahan menggunakan ini untuk membantu kultivasinya. Namun, tidak pasti apakah ini benar-benar apa yang telah ditemukan oleh keserakahan. Chen Long menundukkan kepalanya dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia dengan hormat berkata, tolong jangan salahkan kami, senior. Junior hanya tidak sabar. Bagaimanapun, kita telah terjebak di sini selama hampir 100 tahun. Keserakahan menutup matanya dan perlahan berkata, apa terburu-buru? Paling-paling tuanmu akan tiba dalam 100 tahun dan akan menyelamatkan kalian semua. Chen Long duduk dalam posisi lotus dan mulai merenung.
Dia sudah menemukan sesuatu yang aneh tentang keserakahan. Serakah tampaknya ingin tinggal di sini dan tidak pergi. Pasti ada alasan untuk itu. Sementara murid-murid Dalou Sword Sect berselisih dengan keserakahan, Wang Lin bergegas menuju pintu keluar Tide Abyss di Fire Demon Country. Wang Lin sudah mendengar tentang Tide Abyss ini dari Yao Xisui. Menurut Yao Xisui, token yang membuat bahkan orang-orang seperti mata All-Seer memerah berada di dalam kedalaman Tide Abyss. Wang Lin juga menyadari bahwa keserakahan dan murid-murid Dalou Sword Sect telah menghilang secara misterius 100 tahun yang lalu dan bahwa keberadaan mereka tidak diketahui. Dia memiliki dugaan berani bahwa kelompok Great juga pergi ke Tide Abyss. Jika kelompok Great keluar, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika mereka masih di dalam, maka Wang Lin harus benar mempersiapkan pintu keluar di negara setan api untuk menutupi markasnya. Dia menggunakan teleportasi yang lebih besar, jadi dia bergerak sangat cepat menuju pintu keluar Tide Abyss di negara setan api. Sementara dia terbang, dia tidak bisa tidak mengingat adegan di mana dia bergabung dengan sosok abu-abu selama pengalamannya tentang warisan iblis kuno. Sosok berjubah abu-abu adalah orang yang mempraktikkan seni pembantaian surgawi. Pada saat dia menyatu dengan sosok abu-abu, dia merasa seperti telah mendapatkan pencerahan, dan jumlah untai energi pembantaian meningkat dari 1 juta menjadi 10 juta. Namun, pada saat itu energi pembantaian mencapai 10 juta, semua segel kehidupan bergabung bersama untuk membentuk simbol aneh. Simbol ini mengandung kekuatan 10 juta untai energi pembantaian. Pada saat itu muncul, segera meninggalkan kendali Wang Lin dan tercetak di antara alisnya. Simbol ini menembus tubuhnya dan mendarat langsung di jiwa asalnya. Itu terintegrasi dengan energi asal di dalam jiwanya. Saat keduanya menyatu, ada transformasi misterius yang segera memutuskan hubungan antara jiwa asal Wang Lin dan tubuhnya. Kemudian jiwa asalnya meleleh dalam 3 napas waktu dan diserap oleh simbol itu. Kemudian semua vitalitas di tubuhnya berubah menjadi untaian gas abu-abu dan juga diserap oleh simbol itu. Wang Lin menyaksikan semua ini dari pandangan orang ketiga. Setelah mengalami tangan pertama ini, matanya mengungkapkan dingin yang tebal dan niat membunuh yang mengerikan. Dia memperhatikan tubuh dan jiwa asalnya, segalanya, diserap oleh simbol yang terbuat dari 10 juta untai energi pembantaian. Kemudian simbol itu keluar dari tubuhnya seperti parasit yang menyerap semua nutrisi dari tubuh inangnya. Lalu simbol itu terbang dengan aroma darah dan dengan ledakan berubah menjadi untaian pembantaian energi. Ini adalah energi pembantaian yang sebenarnya. Jantung Wang Lin bergetar. Meskipun sudah beberapa waktu dan meskipun dia terbang sekarang, hanya mengingat adegan itu membuatnya merasa ketakutan yang tersisa. Dia menarik napas dalam-dalam. Rasa dingin dan niat membunuh di matanya hampir meledak, tetapi dia segera menyembunyikannya jauh di dalam dirinya. Wang Lin tidak dapat membedakan apakah adegan yang terjadi di ruang misterius itu nyata atau tidak atau palsu. Namun, dengan pemahaman Wang Lin tentang seni penyembelihan surgawi, ia merasa itu tidak palsu. Wang Lin mengingat kembali keadaan misterius tempat ia berada. Seolah-olah waktu sendiri telah turun pada tubuhnya dan memungkinkannya untuk secara instan memahami mantra hingga selesai. Ini memungkinkannya untuk memperdalam pemahamannya tentang mantra. Orang-orang yang berbakat oleh surga bahkan bisa membuat mantra milik mereka di bawah kondisi misterius ini. Kemudian, dengan menggunakan simulasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka bisa memperbaiki mantra yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya mencapai kondisi yang nyaris sempurna. San Yun adalah seseorang yang melakukan itu. Bakat Wang Lin berubah banyak selama 800 tahun ini dan bahkan lebih banyak diubah oleh tubuh selestinya. Meski begitu, dibandingkan dengan bakat San Yun, yang bahkan membuat kagum demon kuno, bakatnya terlalu rendah. Dia tidak bisa membuat mantranya sendiri, tetapi dengan kecerdasan dan pengamatannya sendiri, dia mendapatkan kejelasan. Dalam waktu sesingkat mungkin dalam ruang misterius itu. Dia lebih tegas daripada San Yun dan langsung menyatu dengan sosok berjubah abu-abu yang menghilang dengan kecepatan tercepat. Harus dikatakan bahwa San Yun hanya mendapatkan kembali kejelasannya setelah mayoritas ilusi memiliki menghilang. Ketegasan Wang Lin adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan All-Seer tidak akan pernah menduga bahwa Wang Lin akan bisa mendapatkan rahasia seni pembantaian surgawi selama warisan iblis kuno. All-Seer, aku pernah berkata bahwa jika kamu tidak memunggungi aku tidak akan memunggungi kamu. Suara Wang Lin terdengar dingin saat bergema melintasi langit seperti angin. Seni pembantaian surgawi memang menakjubkan. Namun, All-Seer, kamu terlalu kejam. Untungnya, pemahaman aku rendah dan hanya terbatas pada 1 juta untai energi pembantaian. Jika pemahaman aku lebih besar dan telah mencapai 10 juta untai pembantaian, aku khawatir aku sudah menjadi simbol. Aku akan menjadi seutas energi pembantaian dan akan diserap olehmu. Saat Wang Lin terbang, dia menghela napas dalam-dalam. Yang berjubah abu-abu All-Seer berkata saat itu bahwa dia mengajari aku seni pembantaian surgawi karena domain aku. Saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya.
Sekarang aku memikirkan kembali apa yang terjadi. Aku khawatir itu karena Olser melihat aku mengolah domain hidup dan mati di Suzaku sehingga ia memutuskan untuk menerima aku sebagai muridnya. Wang Lin memejamkan mata. Ketika dia membukanya lagi, matanya jernih. Dia berteleportasi dan menghilang. Aku agak paranoid tentang masalah ini, jadi aku tidak bisa membuat keputusan segera. Olser baik kepada aku, dan saat itu adalah pilihan aku sendiri untuk mempelajari seni pembantaian surgawi. Tetapi dia tampaknya mendorong aku harus mengamati ini dengan hati-hati di masa depan. Namun, Olser terlalu kuat. Jika aku tidak memiliki kekuatan, aku tidak bisa membiarkan dia tahu aku tahu tentang semua ini. Adapun seni pembantaian surgawi, aku harus hati-hati mempelajarinya untuk menemukan celah. Wang Lin tetap di pintu keluar di Abyss di Fire Demon Country selama beberapa hari. Dia tidak menempatkan batasan atau segel yang kuat. Sebaliknya, ia melakukan yang sebaliknya dan meninggalkan beberapa pembatasan sederhana namun sangat tersembunyi. Pembatasan ini tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi mereka dapat bertindak sebagai cara melacak orang. Jika seseorang keluar, pembatasan akan meninggalkan jejak pada mereka untuk ditemukan Wang Lin. Kecuali tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, tidak mungkin bagi orang untuk mendeteksi jejak. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin membuang semua gangguan dan terbang menuju negara setan air. Dia akan memasuki Tide Abyss di sana dan menghabiskan semua upayanya mencari Yoi. Yoi adalah dermawannya, jadi Wang Lin harus menyelamatkannya. Selain menyelamatkan senior Yoi, ada juga kekayaan. Saat Wang Lin berteleportasi, matanya menyala. Saat itu, selama fase pasang, dia ingat dengan jelas melihat kekayaan melewatinya. Beberapa hari kemudian, di bagian barat negara setan air, di tempat yang disebut Laut Awan. Tempat ini tertutup awan hampir sepanjang tahun. Ada celah di tanah jauh di dalam lautan awan yang membentang sejauh beberapa kilometer. Ini adalah salah satu pintu masuk ke Tide Abyss. 4 kultivator, 2 pria dan 2 wanita, berdiri di luar lautan awan dan melihat ke dalam. Dari 4, salah satu wanita memiliki rambut disanggul dan 2 helai jatuh di dekat telinganya, seperti pohon willow. Ada beberapa kilau kristal di antara alisnya, dan alisnya yang berbentuk setengah bulan mengaksen matanya yang seperti mutiara. Wajahnya yang cantik, biji bunga matahari sehalus batu giok. Meskipun kecantikannya tidak tertandingi, itu cukup untuk menutupi bulan. Dia tampak seperti berusia 20-an, tetapi sedikit kecerdasan di matanya mengungkapkan kedewasaan jauh di atas usia penampilannya. Dia mengenakan gaun putih, dan meskipun itu tidak ketat cocok, itu masih mengungkapkan lekuk tubuhnya dan sangat memikat. Kultivator pandai menghentikan penuaan fisik mereka, dan semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin lama seseorang bisa hidup. Hanya dengan menilai dari penampilan, sangat sulit untuk melihat usia seseorang yang sebenarnya. Dibandingkan dengan wanita ini, wanita lain itu tampak agak biasa. Rambutnya yang panjang menjuntai di bahunya membuatnya tampak sangat lemah. Tubuhnya yang ramping membuatnya tampak seperti akan tertiup angin. Dia mengenakan warna pink, yang kontras membuat wajahnya terlihat sangat pucat. Dibandingkan dengan wanita yang cerdas, dia terlihat kurang memukau tetapi tampak lebih lembut. Ada seorang pria muda mengenakan jubah merah di samping kedua wanita itu. Dia dengan lembut berkata, 2 saudara magang junior aku, tempat ini adalah pegunungan Laut Awan dari negara setan air. Saat itu aku tidak sengaja menemukan tempat ini dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Meskipun saudara magang senior kamu belum pergi ke alam surgawi, aku percaya Cloud Sea ini satu tingkat di atas alam surgawi. Brother Murong, bagaimana menurut kamu? Pemuda ini terlihat sangat tampan. Ada juga rasa bangga seolah-olah dia adalah putra surga yang disukai. Pria lain yang mengenakan pakaian hitam dengan dingin berkata, memuaskan. Ekspresinya muram ketika dia menutup matanya dan berhenti berbicara. Pemuda berjubah merah tersenyum. Dia sudah lama terbiasa dengan cara bicara lelaki yang singkat itu. Aku percaya apprentice senior, Brother Du tidak tinggal di sini untuk Laut Awan, P. Pemuda berjubah merah tersenyum. Aku tidak akan membohongimu, junior apprentice Sister Sao. Ketika aku berada di Cloud Sea, aku menemukan celah di tanah. Aku khawatir itu adalah pintu masuk ke Tide Abyss yang dikabarkan. Wanita bernama Mata Zhao dipenuhi kerinduan. Saat dia akan terus berbicara, pemuda berkulit hitam tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Pemuda di mata hitam menyala dan dia berkata, sangat kuat. Sinar cahaya muncul di cakrawala dan berubah menjadi seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih. Penampilan orang ini biasa saja, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Dia melayang di udara bahkan tanpa melihat 4 orang di bawahnya. Dia dengan dingin melihat ke awan dan kemudian mengambil 1 langkah. Itu dia. Pria berjubah merah terkejut ketika dia melihat orangnya, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia memperhatikan bahwa kultivasi orang itu telah mencapai tahap ascendant.
Pikirannya berpacu sebelum dia tersenyum dan berkata, Junior Apprentice Brother Wang, harap tunggu. Pria muda berkulit putih itu adalah Wang Lin. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat mereka berempat. Dia tidak melihat pada dua wanita atau pemuda berjubah merah pertama, tetapi pada pria berkulit hitam sebagai gantinya. Baginya untuk dapat menemukan aku dalam jarak 500 km berarti kultivasinya tidak lemah. Menilai dari energi spiritual celestial di dalam tubuhnya, dia pasti berada pada tahap awal ascendan. Mata Wang Lin tenang ketika dia melihat mereka satu persatu sebelum mereka mendarat di pria berjubah merah. Dia agak akrab dengan orang ini, dia adalah murid divisi merah sekte nasib surgawi. Di antara mereka berempat, selain dari pria berkulit hitam, 3 lainnya semuanya adalah kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Namun, pria dari divisi merah itu jelas sudah setengah langkah ke tahap ascendan dan bisa mencapainya kapan saja. Dia mungkin takut akan persidangan hidup dan mati ketika mencoba mencapai tahap ascendan, jadi dia tidak pernah mengambil langkah itu. Pria berjubah merah itu berkata, Saudara magang junior, namaku Du Jian. Setelah merenung sedikit, dia menyadari bahwa Wang Lin mungkin tidak tahu namanya. Wang Lin menggenggam tangannya. Salam, Senior Apprentice Brother Du. Du Jian tersenyum ketika dia menunjuk pria berkulit hitam dan berkata, Brother Wang, ini Murong Suo dari Sekte Tinta. Adapun dua orang ini, mereka adalah sesama kultivator dari Floating Cloud Sect. Pria berjubah hitam, Murong Suo, dengan hati-hati menatap Wang Lin sebelum menggenggam tangannya. Rekan kultivator Wang, aku murid generasi keempat Sekte Tinta, Murong Suo. Setelah Murong Suo selesai berbicara, baik Du Jian dan kedua wanita terkejut. Mereka bertiga belum pernah melihat Murong Suo berbicara lebih dari 5 kata dalam sebuah kalimat, jadi identitasnya sebagai penyendiri telah terukir dalam-dalam di hati mereka. Bahkan ketika mereka bertemu dengan sesama kultivator di pertengahan panggung dari Ascendan, Murong Suo ini tidak pernah mengucapkan banyak kata. Secara khusus, kata-katanya terfokus pada pengenalan diri. Mereka bertiga telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dan untuk dapat berkultivasi selama ini, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Kata-kata sederhana ini mengungkapkan rasa hormat dari teman sebaya. Wanita cantik bernama Zhao memandang Wang Lin dengan mata yang indah dan tersenyum. Senior Apprentice Brother Wang, si kecil ini adalah Zhao Yixuan, dan ini adalah adik magang junior aku, Su Fei. Su Fei, nama sederhana ini menyebabkan Wang Lin mengingat beberapa kenangan. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat wanita yang tampak lemah. Wanita itu membungkuk ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, Su Fei menyapa magang senior Brother Wang. Du Jian melirik Wang Lin dengan tatapan mendalam dan tersenyum. Apakah junior Apprentice Brother Wang kenal junior Apprentice Sister Su? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengenalnya. Hanya saja junior Apprentice Sister Su memiliki nama yang sama dengan sesama anggota sekte dari masa mudaku. Du Jian tersenyum samar. Dia menghindari topik ini dan berkata, murid junior Brother Wang, apakah kamu datang ke sini karena tidak habis? Dia tidak mencoba berpura-pura atau bertanya di bundaran cara, dia sangat berterus terang. Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengangguk. Tepat. Mata Du Jian menyipit dan dia berkata, murid junior Brother Wang, tidak habis sangat berbahaya. Bahkan jika kamu berada pada tahap ascendan, itu masih akan sangat sulit. Kami berempat juga akan pergi ke tidak habis. Bagaimana kalau ikut dengan kami? Setidaknya kita bisa saling membantu. Wang Lin merenung sebentar. Dia tahu tentang bahaya tidak habis. Sebelum dia datang ke sini, dia menggunakan kristal yang diberikan Bei Lou untuk memeriksa bagian dalam tidak habis. Ada beberapa tempat yang berisiko untuk diseberangi bahkan dengan kultivasinya saat ini. Jika Murong Suo tidak termasuk di antara mereka berempat, Wang Lin akan segera menolak. Namun, dengan Murong Suo di sana, situasinya berbeda. Meskipun dia hanya pada tahap awal ascendan, untuk dapat mendeteksi Wang Lin sejauh 500 km berarti dia harus memiliki beberapa kemampuan. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, itu yang terbaik. Wajah Du Jian dipenuhi dengan senyum, tapi dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Tidak mungkin baginya untuk tidak curiga dan cemburu pada Wang Lin karena telah mencapai tahap ascendan dalam waktu yang singkat. Dia jelas ingat bahwa ketika dia melihat Wang Lin saat itu, Wang Lin adalah hanya seorang kultivator transformasi jiwa tingkat pertengahan. Namun, dalam kurun waktu singkat, pasti ada alasan mengapa udik dari planet kultivasi limbah ini mampu meningkatkan level kultivasinya dengan begitu cepat. Dia juga bisa melewati cobaan hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendan, jadi aku khawatir masalah ini tidak sederhana. Juga, jika orang ini terus berkembang seperti ini, aku khawatir ketika dia pergi dalam 400 tahun, posisinya akan semakin tinggi.
Ini berarti posisi Purple Division-nya akan segera naik juga. Ada kebencian di hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkan sepotong itu di wajahnya. Dia tersenyum lembut seolah-olah dia benar-benar bertindak seperti saudara magang senior yang baik hati. Namun, ia menghadapi Wang Lin, yang telah mengalami banyak situasi berbahaya pada Suzaku yang tidak akan pernah dialami banyak orang seumur hidup mereka. Berkat ini, ia telah sejak lama menjadi sangat cerdik dan bijaksana. Itu benar-benar kebalikan dari apa gambar udik dalam hati Du Jian. Pengalaman hidup Du Jian benar-benar diabaikan dibandingkan dengan Wang Lin. Kelompok 5 tidak berbicara lagi dan langsung menuju pegunungan Cloud Sea. Awan memenuhi daerah itu, memberikan ilusi pegunungan dan laut. Pemandangan ini sangat spektakuler dan pada saat yang sama berisi rasa keindahan misterius. Mata indah Zhao Yixuan kadang-kadang akan melihat Wang Lin di depannya. Dia tidak bisa melihat pria ini di depannya. Di tanah roh iblis, dia bahkan bisa melihat melalui hati para jenderal iblis itu. Dalam 100 tahun terakhir, hanya ada 2,5 orang yang tidak bisa dilihatnya. Sosok Wang Lin sebelum dia menembus lapisan awan dan menjadi lebih buram. Mata Zhao Yixuan tampaknya juga terhalang oleh awan dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Orang pertama yang tidak bisa dia lihat adalah Chen Long Sekte Dalou Sword Sekte, Chen Long. Ada kabut di sekitarnya, setiap kali dia mencoba untuk melihat lebih dekat, kabut itu akan berubah menjadi pedang yang mencegah gangguannya. Adapun orang lain, dia hanya bisa melihat melalui adalah Murong Suo. Tatapan Zhao Yixuan menyapu Murong Suo. Murong Suo ini kadang-kadang transparan dan jernih, tetapi di lain waktu ia seperti air hitam pekat. Perubahan konstan membuatnya sangat sulit baginya untuk melihat melalui pikirannya. Orang terakhir yang tidak bisa dilihatnya adalah Wang Lin, yang tiba-tiba muncul. Di mata Zhao Yixuan, Wang Lin bahkan lebih misterius. Dia tidak memiliki kabut seperti Chen Long, atau perubahan konstan seperti Murong Suo. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengunci pikirannya. Dia tidak membutuhkan kabut atau ilusi, dia hanya perlu menutup pintu ke hatinya. Zhao mata Yixuan mengungkapkan cahaya misterius, dan tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia tampaknya dengan santai menatapnya sebelum kembali. Namun, tatapan ini seperti pedang tajam yang langsung menembus ke dalam pikiran Zhao Yixuan. Apakah itu peringatan? Wang ini Lin sangat menarik. Bahkan Chen Long Dalou Sword Sek hanya memperhatikanku setelah aku memperkuat mantraku. Adapun Murong Suo, dia hanya berhasil menemukan jejak mantraku. Tapi Wang Lin ini segera menyadari sesuatu yang abnormal saat aku berniat untuk bergerak. Mata Zhao Yixuan mengungkapkan sedikit ketertarikan, tapi itu segera tersembunyi jauh di dalam hatinya. Saat Wang Lin terbang, matanya bersinar dan dia menunjukkan senyum dingin. 4 orang ini sangat menarik, mereka masing-masing memiliki skema mereka sendiri, dan mantra mereka tidak lemah. Namun, di antara keempatnya, yang tidak boleh dianggap remeh adalah wanita bernama Su. Dia terus-menerus mengeluarkan perasaan aneh. Mereka berlima dengan cepat melewati awan. Segera, jurang yang dalam muncul di hadapan mereka. Jurang ini sangat luas, lebarnya lebih dari 100 kaki. Adapun panjangnya, itu lebih dari 10.000 kaki, memanjang dari pandangan ke awan. Jurang ini tampak seperti mulut yang tersembunyi di tanah, tetapi juga tampak seperti diciptakan oleh mantra. 5 dari mereka dengan hati-hati terbang ke jurang. Wang Lin tidak di depan tetapi di sebelah kanan. Saat terbang ke bawah, dia juga mengamati dinding jurang. Dindingnya sangat halus, seolah-olah mereka telah dipotong oleh senjata tajam. Ketika tangan kanan Wang Lin menyentuh dinding, dia segera merasakan sensasi dingin memasuki tubuhnya melalui jari-jarinya. Saat 5 terus turun, lingkungan sekitarnya secara bertahap menjadi gelap. Namun, kegelapan ini tidak ada artinya bagi para kultivator. Mereka memiliki energi spiritual surgawi yang terkondensasi di mata mereka, memungkinkan mereka untuk melihat segalanya. Semakin banyak mereka turun, semakin banyak retakan bercabang mulai muncul, membentuk jalan yang membelah seperti cabang-cabang pada pohon. Setiap cabang seperti gua gelap gulita. Bahkan dengan energi spiritual surgawi terkondensasi di mata mereka, beberapa gua terlalu gelap untuk bisa dilihat. Saat jalur percabangan semakin bertambah jumlahnya, tubuh Du Jian tiba-tiba berhenti di udara. Ekspresi Murong Suo masih dingin. Ketika dia melihat Du Jian berhenti, dia sedikit mengernyit tetapi tidak berbicara. Kedua wanita itu, Zhao Yixuan dan Su Fei, berhenti dan melihat sekeliling mereka. Jalur bercabang ini seperti mulut raksasa menunggu mangsa tiba. Semua orang, aku percaya ada beberapa harta di dalam retakan ini. Aku percaya bahwa saat kita melangkah lebih dalam, akan ada lebih banyak retakan. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mendapatkan harta, jadi sekarang semuanya akan tergantung pada kemampuan kami. Dengan itu, Du Jian melayang ke salah satu celah.
Murong Suo ragu-ragu sedikit sebelum terbang ke yang lain cerak. Zuo Yisuan tertawa kecil. Mengapa magang senior Brother Wang tidak melihat-lihat? Mungkin kamu akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Matanya tenang. Dia tidak mencari di sekelilingnya tetapi terus terbang ke bawah. Melihat ke belakang Wang Lin, mata Zhao Yisuan menyala dan dia berbalik untuk mengeksplorasi celah di samping. Adapun wanita yang tampak lemah, dia mengikuti Zhao Yisuan dengan cermat. Saat Wang Lin terbang, dia berbalik untuk melihat kemana dua wanita itu pergi dan mulai merenung. Mengapa aku merasakan sesuatu yang aneh tentang keduanya? Sambil merenung, Wang Lin menarik pandangannya dan melihat ke bawah. Jurang tampaknya tidak berdasar, dan Wang Lin tidak tahu seberapa dalam ia pergi. Mereka sudah terbang sejak lama sebelum mereka berhenti sekarang, tetapi mereka masih belum mencapai dasarnya. Bahkan kristal Beilou tidak dapat melihat bagian bawah Tide Abyss ini. Satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa di sini ada koridor besar yang berkelok-kelok yang menghubungkan 5 pintu masuk. Adapun pintu keluar, hanya ada satu. Mata Wang Lin menyala dan dia tidak lagi turun tetapi malah terbang kembali. Pada saat ini, ia segera mendeteksi tekanan besar dari atas. Jadi memang seperti ini. Ini hanya pintu masuk dan bukan jalan keluar. Jika aku mencoba untuk secara paksa pergi melalui pintu masuk, perlawanan akan menjadi lebih kuat. Setelah memverifikasi pikiran di dalam hatinya, Wang Lin berhenti di udara dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Ada banyak celah di sepanjang dinding, dia hanya dengan cepat memindai mereka sebelum menarik pandangannya. Banyak orang pasti telah datang ke Tide Abyss selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika retakan-retakan ini benar-benar memiliki harta sebelumnya, aku khawatir semuanya sudah kosong sekarang. 1 meter lagi di bawah adalah salah satu tempat yang sulit untuk dilintasi yang aku temukan dengan kristal. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melayang di udara. Tidak lama kemudian, Murong Suo turun dari atas. Dia mengangguk pada Wang Lin dan berdiri di sampingnya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba bertanya, "Rekan kultivator Wang, apakah kamu akrab dengan tempat ini?" Wang Lin menatap Murong Suo dan berkata, "Ada pohon kuno yang tumbuh di tebing 1000 kaki ke bawah. Pohon ini sangat aneh, jadi fellow kultivator Murong harus berhati-hati." Murong Suo terkejut. Dia mengangguk dan tidak lagi berbicara. Setelah beberapa waktu berlalu, Zhao Yisuan dan Su Fei terbang dengan Du Jian dekat di belakang mereka. Ketika kelima bersatu kembali, itu jelas bahwa tidak ada dari mereka yang mendapat panen, dan mereka terus turun. Kecepatan Wang Lin sedikit melambat, membuatnya jatuh di belakang kerumunan. Setelah merenung sebentar, Murong Suo ragu-ragu dan melakukan hal yang sama. Sekarang Du Jian yang ada di depan. Hanya butuh sekejap bagi mereka untuk melakukan perjalanan 1000 kaki. Mata Wang Lin cerah saat dia melihat ke bawah ke kanan. Melalui kristal, ia menemukan ada pohon kuno yang tumbuh di sana. Pohon itu terlihat sangat normal dan tidak besar sama sekali. Namun, ketika Wang Lin pertama kali melihatnya melalui kristal, dia tiba-tiba merasakan krisis. Sekarang setelah dia semakin dekat, matanya tiba-tiba menyipit dan dia melihat sebatang pohon layu seukuran seseorang. Tumbuh dari tebing di kanan bawah. Akar pohon yang lebat ini tersebar ke segala arah. Setengah dari akar menggantung di udara dan sisanya mengalir jauh ke tebing. Posisi pohon ini agak cerdik, itu tepat di atas celah. Akar-akarnya menggantung ke bawah, membentuk tirai yang menutupi celah. Ini bukan satu-satunya pohon kuno di tempat ini. Dalam perjalanan turun, Wang Lin telah melihat 7 atau 8 yang lain, tetapi hanya yang ini memberinya rasa krisis. Ada sedikit kristal ungu yang bersinar di celah seolah-olah ada harta di sana. Cahaya ini terlihat sangat sederhana, namun mengeluarkan aura yang tajam. Terlihat jelas dari pandangan bahwa itu bukan benda biasa. Tidak perlu menggunakan akal ilahi, satu hanya perlu menggunakan mata mereka untuk melihat bahwa cahaya ungu adalah pedang terbang menusuk ke tebing. Begitu Du Jian melihat cahaya ungu, matanya menyala dan dia langsung berhenti di udara. Dia dengan hati-hati melihat pedang terbang dan berseru, "Pedang nasib surgawi!" Setelah dia mengatakan itu, bahkan dua wanita, Zhao Yisuan dan Su Fei, terkejut dan melihat ke arah jurang. Wang Lin dengan dingin menyaksikan semua ini dan segera memperhatikan bahwa wanita berpenampilan lemah bernama Su Fei tidak melihat celah tetapi pada pohon kuno yang tidak mencolok. Rasa dingin yang nyaris tak terlihat melintas di matanya. Du Jian menarik napas dalam-dalam saat dia melihat pedang terbang di celah itu dan berkata, dengan nada serius, "Aku tahu pedang ini, itu adalah pedang milik tuanku, yang maha melihat." Guru memberikan total 7 pedang, 1 untuk masing-masing dari 7 murid sejati, sebagai harta ajaib. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 3 pedang menghilang bersama dengan pemiliknya. Ketika dia sampai di sini, dia menatap Wang Lin.
Wajahnya menunjukkan keraguan-raguan dan dia berkata, murid junior Brother Wang, kamu seharusnya sudah mendengar tentang San Yun, kan? Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengangguk. Du Jian menghela nafas dan berkata, ketika San Yun berada di masa jayanya, aku masih menjadi murid biasa dan guru belum menerimaku ke divisi merah. Namun, aku ingat pedang ini dengan baik. Ini seharusnya pedang divisi ungu yang diberikan master kepada San Yun ketika dia menjadi murid sejati divisi ungu. Pandangan Wang Lin beralih ke pedang terbang di celah itu. Dia tidak berbicara. Ada kilasan kedinginan di mata Du Jian saat dia menggenggam tangannya pada Murong Zuo dan kedua wanita itu. Brother Murong, Junior Apprentice Sister Zhao, Junior Apprentice Sister Su, pedang ini milik sekte nasib surgawi aku dan itu bahkan merupakan pedang divisi ungu. Bisakah kamu semua memberi aku aja dan memberikan pedang ini kepada Junior Apprentice Brother Wang? Dia adalah murid dari divisi ungu sekte nasib surgawi aku, jadi memberikannya kepadanya seperti memberikannya kembali kepada pemilik aslinya. Juga, setelah dia mendapatkan pedang, posisinya di divisi ungu akan sangat berbeda dari sekarang. Suara Du Jian dipenuhi dengan ketulusan. Meskipun mata Murong Zuo dingin, ada sedikit tanda cahaya aneh melintas di atas mereka. Kata-katanya pendek. Tidak masalah. Kedua wanita itu secara alami juga tidak keberatan. Du Jian menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebaikan ketika dia berkata, murid junior Brother Wang, meskipun tingkat kultivasi aku lebih rendah dari kamu, aku bergabung dengan sekte sebelum kamu. Aku harap kamu tidak keberatan aku memanggil kamu Junior Apprentice Brother. Pedang ini milik divisi ungu kamu, jadi Senior Apprentice Brother tidak akan mencurinya dari kamu dan tidak akan membiarkan orang lain mencurinya. Aku hanya berharap pedang ini akan bersinar seterang saat San Yun memilikinya. Wang Lin dengan tenang menatap Du Jian. Ekspresi Du Jian tidak ada yang abnormal tentang itu, dia memiliki senyum lembut di wajahnya. Kalau begitu terima kasih. Wang Lin tiba-tiba tersenyum. Dia memandang Du Jian seolah-olah sedang menonton seorang anak mencoba memainkan beberapa trik. Orang ini benar-benar berpikir bahwa dia adalah anak kecil berusia 3 tahun. Ketika Du Jian melihat senyum Wang Lin, dia tiba-tiba merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia memang meremehkan Wang Lin. Dalam benaknya, kecuali Udik dari planet kultivasi yang setengah terbuang ini memiliki keberuntungan yang luar biasa, bagaimana ia bisa diterima oleh Allseer sebagai murid? Ia pernah datang ke tempat ini sendirian sebelumnya, tetapi dia tidak datang ke sini secara pribadi. Sebaliknya, ia mengendalikan boneka dengan sedikit rasa ilahi di dalamnya. Wayang itu diserang oleh pohon kuno ini. Adegan ini sangat menakutkannya sehingga dia tidak berani datang ke Laut Awan untuk waktu yang lama. Baru setelah dia menemukan Murong dan yang lainnya, akhirnya dia membuat rencana untuk memasuki tempat ini hari ini. Dia yakin Wang Lin tidak akan bisa melihat rencananya. Bagaimanapun, pohon kuno itu terlalu biasa, dan di sepanjang jalan ada banyak pohon kuno serupa yang tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali. Wang Lin menampar tasnya memegang dan pisau setengah bulan muncul. Dia melemparkan bilahnya, dan dalam sekejap bilah setengah bulan itu terbang ke celah. Pisau setengah bulan itu terlalu cepat, segera mengambil pedang terbang dan terbang kembali ke Wang Lin. Semua ini terjadi sangat cepat, begitu cepat sehingga pohon kuno yang layu bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Pisau setengah bulan terbang kembali ke Wang Lin dan pedang terbang ungu mendarat di tangan Wang Lin. Dengan pedang terbang di tangan, mata Wang Lin menjadi dingin. Dengan remasan, pedang itu hancur berkeping-keping. Bahkan cahaya ungu menghilang sepenuhnya. Bagaimana pedang nasib surgawi ini? Jelas itu adalah pedang yang terbuat dari besi yang dibuat oleh seseorang untuk terlihat seperti harta magis untuk digunakan sebagai umpan untuk perangkap. Wang Lin menatap Du Jian. Tatapannya masih tenang. Ekspresi Du Jian jelek ketika dia mundur beberapa langkah dan meminta maaf. Junior Apprentice Brother Wang, aku salah menilai pedang, sedikit kedinginan melintas di mata Wang Lin. Dia jarang memprovokasi orang lain, tetapi jika seseorang memprovokasi dia, dia akan kejam. Ini adalah dunia kultivasi yang kejam, jika salah satu terlalu lemah, mereka akan mati. Setelah mengambil langkah ke depan, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan hembusan angin melesat langsung ke Du Jian. Ekspresi Du Jian sangat berubah ketika dia dengan cepat mundur dan berteriak, "Apa artinya ini, Wang Lin?" Namun, sangat sulit baginya untuk menghindar di ruang sempit ini dengan tingkat kultivasinya. Bahkan jika dia berteleportasi, dia tidak akan bisa menghindari mantra Wang Lin, yang diresapi dengan dao Wang Lin. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh Du Jian, yang memiliki harta penyelamat Allseer, ia mengirim Du Jian tepat di sebelah pohon kuno. Pada saat ini, sebuah lengkingan tajam datang dari pohon.
Kemudian pohon kuno itu runtuh menjadi serangga terbang berukuran jari yang tak terhitung jumlahnya yang menerjang keluar seperti awan tebal. Bagaimana ini pohon kuno? Itu jelas ilusi yang dibentuk oleh sejumlah besar serangga yang berkumpul di sini. Serangga seukuran jari ini dapat mengubah warna mereka dan sangat tidak dapat diprediksi saat mereka menyebar ke awan. Orang seringkali tidak dapat membedakan antara awan dan tebing dengan satu mata. Sebagian besar waktu, hanya dengan kabur, awan serangga pasti sudah menerkam kamu. Setelah serangga-serangga ini muncul, mereka terbagi menjadi 5 kelompok dan menyerang semua orang. Ekspresi Du Jian sangat berubah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya serangga-serangga ini. Boneka itu memakan seluruh daging dan jiwanya beberapa detik setelah serangga mengebor tubuhnya. Pada saat ini, dia menampar tasnya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan batu giok penyelamat Olseer berikan padanya. Giok ini hanya memiliki 3 kegunaan. Dia sudah menggunakannya sejak dulu, dan sekarang adalah yang kedua kalinya. Giok itu memancarkan cahaya berwarna pelangi dan segera menyelimuti seluruh tubuh Du Jian. Pada saat cahaya berwarna pelangi muncul, semua serangga berkelompok bersama bukannya menyebar. Mereka semua mengelilingi cahaya berwarna pelangi di sekitar Du Jian dan kemudian suara berderak datang dari cahaya berwarna pelangi. Suara ini menyebabkan kulit kepala Du Jian mati rasa. Dia segera berteriak, "Selamatkan aku, kakak Murong! Selamatkan aku!" Murong suara ragu-ragu sebentar sebelum tangan kanannya membentuk segel dan menekannya ke depan. Energi spiritual celestial di tubuhnya berputar dan kemudian sebuah sidik jari yang terbuat dari gas hitam muncul. Saat tangannya menekan ke depan, sidik jari hitam itu melesat ke arah Du Jian, yang dikelilingi oleh serangga. Ada ledakan keras ketika cetakan tangan hitam benar-benar menembus serangga dan bahkan melewati Du Jian seolah-olah semuanya transparan. Cetak tangan hitam melewati segala sesuatu dan mendarat di celah di dinding di belakang Du Jian. Adegan aneh ini menyebabkan ekspresi Murong Zhuo tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap serangga itu dengan ekspresi yang sangat buruk. Adapun Zhao Yixuan, dia melihat serangga dengan tatapan mendalam. Adapun Su Fei, ada sedikit perhitungan di matanya, tetapi segera menghilang karena tatapan Wang Lin tampak melewatinya pada saat yang tepat. Semua ini terjadi dalam periode yang sangat singkat. Waktu. Ketika Wang Lin melihat serangga sama sekali mengabaikan mantra Murong Zhuo, matanya segera menyala. Murong Zhuo mengambil langkah maju dan kemudian tangannya membentuk banyak segel. Dia menggunakan mantra demi mantra, mengirim berbagai serangan ke serangga. Namun, tanpa kecuali, semuanya terbang menembus serangga. Suara bergerak berlanjut, dan cahaya berwarna pelangi di sekitar Du Jian dengan cepat redup. Du Jian mengungkapkan secercah keputusasaan, tetapi pada saat ini, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan dengan cemas berteriak, "Wang Lin, aku tahu beberapa rahasia guru. Jika kamu menyelamatkan aku akan memberitahu kamu semuanya." Wang Lin benar-benar mengabaikan Du Jian dan malah melihat serangga. Serangga ini sangat aneh. Pada awalnya mereka menyebar untuk menyerang semua orang, tetapi ketika mereka melihat cahaya berwarna pelangi dari Du Jian, mereka semua segera berkumpul. Zhao Yixuan bermain dengan rambutnya dan dengan lembut berkata, "Setelah serangga ini melahap apprentice senior saudara Du, kita akan menjadi target selanjutnya. Jika kita tidak pergi sekarang, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lain." Tepat pada saat ini, cahaya berwarna pelangi di sekitar Du Jian tiba-tiba runtuh. Pikirannya bergetar ketika dia segera mengaktifkan penggunaan terakhir dari harta yang menyelamatkan nyawanya, menyebabkan batu giok hancur. Namun, suara bergerak seperti lonceng yang bergema di dalam hatinya, menyebabkan jantung Du Jian hancur. Berdetak cepat. Du Jian mengepalkan giginya dan mengatakan rahasia terbesar di hatinya. "Wang Lin, aku tahu rahasia divisi ungu kamu, aku tahu mengapa San Yun mengkhianati guru saat itu. Jika kamu menyelamatkan aku akan menceritakan semuanya kepada kamu." Ekspresi Wang Lin netral ketika dia melihat Du Jian. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya keemasan yang sangat terang segera muncul di tangannya. Cahaya keemasan ini adalah salah satu dari 11 simbol emas dari gua. Emas ini sangat terang, seperti matahari, karena menerangi semua kegelapan di daerah itu. Serangga yang mengelilingi Du Jian mengeluarkan dengungan keras dan dengan cepat menyerang simbol emas di tangan Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Dia tahu bahwa penilaiannya benar. Serangga ini sangat sensitif terhadap cahaya, atau lebih tepatnya, mereka memakan cahaya. Wang Lin mundur beberapa langkah saat dia menampar tasnya dan kuas kristal muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, beberapa simbol emas muncul. Serangga terpecah menjadi kelompok-kelompok ketika mereka mengelilingi setiap simbol dan mulai melahapnya. Tangan kanan Wang Lin terus bergerak dan simbol dibentuk satu persatu. Sebenarnya tidak ada banyak serangga sama sekali, hanya beberapa ratus.
Namun, karena mereka masing-masing seukuran kuku dan memiliki penampilan ilusi, sepertinya ada ribuan dari mereka. Semua serangga mengerumuni lebih dari 10 simbol dan mulai melahapnya. Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama kedua wanita itu. Untuk pertama kalinya, kedua wanita itu mengungkapkan ekspresi yang sama, shock. Ekspresi identik ini mendarat di mata Wang Lin, dan mereka mengejutkannya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia selalu mendapat perasaan aneh dari keduanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Dia segera bergerak maju, tiba di sebelah Du Jian, dan tangannya mengulurkan tangan. Du Jian, bagaimanapun, adalah seorang murid All-Seer. Dia adalah murid ke-7 Divisi Merah. Meskipun ia belum mencapai tahap Ascendan, mantranya masih luar biasa. Pada saat krisis ini, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan beberapa esensi darah jiwa asal. Darah ini melayang di udara dan berperilaku seperti mendidih dan berbentuk bola kecil. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, jika dia menyentuh mereka, akan ada lubang di tubuhnya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Darah Du Jian meludahkan segera diterbangkan ke samping dengan gelombang lengan bajunya. Mantra ini yang menggunakan esensi darah jiwa asal tidak terlalu rumit, hampir setiap kultivator mengenal mereka. Namun, ini adalah mantra yang paling melukai pengguna untuk membunuh musuh. Du Jian mengambil kesempatan ini untuk segera membuat cadangan. Dia menampar tasnya memegang dan potongan-potongan sarkoma hitam muncul di tangannya. Ada keengganan untuk berpisah dengan itu di matanya. Meskipun sarkoma hitam ini jelek, itu adalah daging kotor yang telah dia habiskan selama puluhan tahun untuk disempurnakan. Jika hanya sedikit saja yang menodai kultivator, mereka akan segera ditutupi dan diserang oleh kotoran. Itu adalah harta magis yang sangat ganas. Pada saat ini, dia mengepalkan giginya dan melemparkan semuanya ke udara. Semua sarkoma meledak di udara, dan awan kotoran segera mengalir menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk ke kotoran dengan tangannya dan sungai di bawahnya muncul. Sungai bawah laut dengan cepat menyapu semua daging kotor pergi. Sungai bawah dunia sudah menjadi sungai paling kotor di dunia. Ketika sarkoma memasuki sungai dunia bawah, tidak hanya itu tidak melemahkan sungai, itu membuatnya lebih kuat. Du Jian memang sangat kuat di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan harta sarkoma ini akan membuatnya sehingga dia tidak akan pernah kalah. Namun, sebelum seseorang yang memiliki dao mereka sendiri, seperti Wang Lin, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan Wang Lin kecuali dia mengambil langkah terakhir, hancurkan penghalang di sekitar hatinya dan melangkah ke panggung Ascendan. Tangan kanan Wang Lin bergerak seperti kilat saat dia meraih Du Jian, yang matanya dipenuhi keputusasaan. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan mengaktifkan energi spiritual celestialinya untuk segera memotong jiwa asal Du Jian dari tubuhnya. Kemudian dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera pembatasan. Dengan gelombang, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk lingkup pembatasan seperti yang menjebak Yao Sisui. Lalu Wang Lin melemparkannya ke tasnya. Wang Lin melakukan semua ini dengan sangat cepat dan rapi. Meskipun Murong Zuo ingin mengatakan sesuatu, itu sudah terlambat. Wang Lin berbalik dan melambaikan kuas di tangannya, menyebabkan simbol terbang kembali kepadanya. Serangga itu benar-benar mengabaikan segala sesuatu yang terjadi dan dengan pikiran sederhana melahap cahaya keemasan. Namun, lampu keemasan ini tampaknya tak terbatas, tidak peduli seberapa banyak mereka melahap, itu sama sekali tidak berkurang. Mata Wang Lin bersinar dan dia mengulurkan jari telunjuk kirinya. Sebuah jari maut melesat keluar dan langsung melewati simbol emas seolah-olah itu tidak ada di sana. Adegan mantra ini jelas melalui simbol dan semua kegagalan dari mantra Murong Zuo segera menarik perhatian dari dua wanita. Ada sedikit keterkejutan di mata Murong Zuo ketika dia berkata, dengan nada serius, "Eja kekebalan." Setelah dia mengatakan itu, ada sedikit keserakahan di mata Zhao Yixuan. Adapun Su Fei, ekspresinya netral, tetapi pupilnya menyusut. Hanya Murong Zuo tidak memiliki keserakahan di matanya, hanya syok. "Rekan kultivator, mari kita lanjutkan." Ekspresi Wang Lin normal. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi serangga mengelilingi Wang Lin. Ini memberi Wang Lin kehadiran yang sangat mengejutkan. Tubuh Wang Lin mulai turun. Murong Zuo tidak mengatakan apa-apa dan melakukan hal yang sama. Adapun para wanita, Zhao Yixuan dan Su Fei, mereka ragu tapi mengikuti. Namun, mereka menjaga jarak dari Wang Lin, mereka jelas-jelas takut padanya. Mantra kekebalan. Saat Wang Lin terbang, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa ada binatang buas yang memiliki kekebalan mantra, apalagi serangga ini. Jika mantra itu tidak berpengaruh, maka satu-satunya kebenaran adalah mantra itu tidak cukup kuat. Wang Lin mengumpulkan energi pedang Ling Tianho ke jari-jarinya dan menyentuh salah satu serangga.
Serangga itu segera gemetar tetapi tidak mati. Wang Lin menunjukkan sedikit kejutan di matanya. Dia hanya memiliki satu sinar energi pedang Ling Tianhou yang tersisa. Menggunakan energi pedang yang kurang dari 1% sudah menjadi batasnya. Mereka berempat terus menuruni jurang. Adapun tempat berbahaya yang ditemukan Wang Lin dengan kristal dari Beilou, mereka bisa melewati mereka dengan bantuan Murong Zuo, meskipun agak lambat. Selama masa ini, baik Zhao Yixuan dan Su Fei banyak membantu juga, terutama Zhao Yixuan. Mantra wanita ini sangat misterius. Itu sering terlihat seperti tidak ada yang terjadi, tetapi kekuatan sebenarnya mantra itu akan secara diam-diam menampilkan dirinya. Sebagai perbandingan, Su Fei tampak agak tidak memadai. Namun, setelah keraguan Wang Lin muncul, dia mengamati dengan lebih cermat. Semakin dia melihat, semakin dia yakin akan teorinya. Aku tidak berharap bertemu seseorang dari sekte itu di sini. Wang Lin menarik pandangannya dan tidak lagi memperhatikan mereka. Selama mereka tidak memprovokasi dia tidak ingin mengekspos rahasia kedua wanita itu. Adapun Murong Zuo, mantranya bahkan membuat Wang Lin mengangkat alisnya. Mantra-mantranya sangat bervariasi, bahkan sampai sekarang Wang Lin belum melihatnya menggunakan mantra yang sama 2 kali. Wang Lin percaya bahwa dengan kultivasinya, dia bisa menang melawan Murong Zuo, tetapi dengan mengorbankan cedera. Akan berbeda jika dia menggunakan harta, tapi bagaimana mungkin Murong Zuo tidak memiliki harta juga? Jika mantra pelarian Murong Zuo sama menakjubkannya dengan pria tua pendek itu, dan jika Murong Zuo ingin melarikan diri, Wang Lin tidak akan bisa menangkapnya. Jiwa lelaki tua pendek itu disegel dan terperangkap di dalam bendera jiwa. Setelah menyelamatkan Yoi dan berurusan dengan masalah tidak habis, aku perlu meluangkan waktu untuk menumbuhkan mantra ini. Pada hari ini, dengan bantuan Murong Zuo, mereka berdua bekerja bersama dan akhirnya mencapai bagian tengah bawah tidak habis. Hati Wang Lin bergetar, tapi dia segera menekan perasaan itu. Bahkan kristal dari Beilou tidak bisa melihat di bawah bagian ini. Namun, target Wang Lin sangat dekat. Menurut Ancient Demon Beilou, dia merasakan Yoi di sini. Namun, bahkan dengan kekuatan Beilou, dia tidak bisa menentukan lokasi Yoi. Wang Lin menggenggam tangannya. Saudara Murong, aku memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengikuti kalian semua. Dia merenung sebentar sebelum melihat wajah tenang Murong Zuo dan berkata, aku senang bisa bertemu saudara Murong pada perjalanan ini menyusuri tidak habis. Jika kamu membutuhkan aku untuk sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Sangat jarang bagi Wang Lin untuk mengatakan hal-hal ini dengan kepribadiannya. Meskipun Murong Zuo ini jarang berbicara, dia tidak pernah menahan diri ketika dia perlu bertindak dan tidak pernah dikalahkan oleh keserakahan. Wang Lin tidak banyak bicara. Murong Zuo mengungkapkan senyum langka saat dia mengangguk pada Wang Lin dan diam-diam terbang ke bawah. Wang Lin merenung sebentar dan mengirim transmisi suara ke Murong Zuo. Brother Murong, berhati-hatilah dengan kedua wanita itu. Jika aku tidak salah, mereka harusnya orang-orang dari mayat sekte. Salah satu dari mereka pastilah mayat dengan jiwa asal yang sudah terbangun. Murong Zuo tidak melihat kedua wanita itu atau melakukan apapun untuk menyarankan dia bahkan mendengar Wang Lin. Dia terus turun, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa matanya menyala sejenak dan dia menjadi lebih waspada. Dia telah mendengar tentang mayat sekte. Sekte itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan negara kultivasi. Hampir setiap negara kultivasi akan memiliki cabang sekte mayat. Mereka terlalu kuat. Kedua wanita itu juga mengucapkan selamat tinggal dan terbang. Namun, Su Fei bermain acak dengan rambutnya. Sehelai rambut terbang dan menempel di tebing. Setelah mereka bertiga menghilang ke kejauhan, mata Wang Lin menjadi dingin dan tatapannya jatuh ke tebing di kejauhan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan seuntai rambut terbang ke arahnya dan tertangkap di antara jari-jarinya. Sepertinya peringatan aku tidak cukup. Wang Lin mendengus dingin dan menggosok jarinya. Untaian rambut terbakar, tetapi api itu berwarna hijau. Helai akal ilahi keluar dari rambut, tetapi sebelum itu bisa mengembun, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal. Perasaan ilahi segera runtuh setelah bertabrakan dengan energi asal. Sementara turun tidak habis, tubuh Su Fei bergetar. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan matanya mengandung sedikit rasa takut.